Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar di Forme Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Terlebih dahulu kita lihat apa definisinya. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat yang diperoleh dari menarik garis dari satu titik ke sebuah garis. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini. Perhatikan gambar berikut, jarak titik B ke garis GH. Di sini kita punya sebuah kubus. Kita bersama A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, ini dari titik B ke garis GH. Garis GH-nya adalah ini. Nah, tadi kan dikatakan dia adalah garis terdekat. Kita cari garis terdekat dari satu titik ke garis yang akan dituju dengan tegak lurus. Nah, kalau kita perhatikan dari titik B ini menuju garis GH, ya. Nah, tegak lurusnya itu ada di sini, ada di titik G. Jadi ini dari titik B kita tarik sebuah garis menuju garis GH, maka tegak lurusnya ada di sini. Maka panjang garisnya adalah panjang garis BG. Kita lihat lagi contoh yang lain. Jarak titik B ke garis AD. Di sini kita punya sebuah kubus lagi. Nah, dibilang di sini titik B ke garis AD, ke garis AD. Dari titik B ke garis AD akan tegak lurus dan jarak terdekatnya adalah ke sini, ke titik A. Jadi panjangnya adalah ruas garis AB. Jika ditanya jarak titik B ke garis AD adalah sama dengan panjang ruas garis AB. Kenapa tidak kita tarik garis kemari atau tidak kita tarik garis ke tengahnya? Karena garis terpendeknya adalah dari titik B ke titik A. Jika kita tarik garis dari titik B ke titik D itu akan lebih panjang. Sedangkan yang kita cari adalah jarak yang lebih pendek. Kita lihat lagi contohnya. Jarak titik A ke garis FH. Oke, kita cari ini sebuah kubus. Titik A ke garis FH. FH di sini ya. Berarti kita harus cari garis yang paling pendek dan tegak lurus. Nah, ini dia ada di sini. Ini misalnya kita beri nama nanti P, maka panjang luas garisnya adalah AP. Kita lihat lagi contoh lainnya. Jarak titik A ke garis BD. Titik A, garis BD. Nah, ini garis BD-nya. Mana jarak dari titik A ke garis BD? Kita lihat garis, kita tarik sebuah garis yang tegak lurus dan paling pendek. Nah, ternyata dia tegak lurusnya berada di tengah ini. Jadi, inilah dia garis atau ruas dari panjang jarak titik A ke garis BD. Sekarang kita lihat jika pada prisma. Sini kita punya sebuah prisma. Jarak titik A ke garis BD. Ini kita beri nama dulu. Titik A, garis BC. Nah, kita cari garisnya. Ini dari titik A ke garis BC. Kita tarik sebuah garis yang tegak lurus dan paling pendek. Dari gambar sudah terlihat langsung bahwa yang tegak lurus dan pendek itu adalah garis AB. Maka ini dia. Jarak titik A ke garis BC sama dengan panjang ruas garis AB. Satu contoh lagi. Jarak titik A ke garis BC. Bukan. Kita ganti dulu.
Oke, ini yang benar. Jarak titik B ke garis AT. Kita lihat di sini kita gambarkan sebuah prisma. Kemudian kita beri nama A, B, C, D, dan T. Titik B, garis AT. Nah, berapa jaraknya? Kita lihat jarak yang paling pendek dan tegak lurus terhadap garis AT adalah, nah di sini, yang tegak lurus di sini. Jadi inilah dia jarak titik B ke garis AT. Oke, itu tadi kita sudah membahas beberapa contoh bagaimana cara menentukan titik ke garis. Jadi perlu diingat untuk menentukan jarak titik ke garis itu kita lihat dari menarik sebuah garis yang paling pendek dan tegak lurus terhadap garis yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini lihat, ini kan tegak lurus nih terhadap garis HG. Ini juga garis AB tegak lurus terhadap garis AD. Begitu juga yang lainnya. Sekarang kita masuk contoh soal yang mulai menghitung. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang rusuk kubus adalah 2 cm, berapakah jarak titik A ke diagonal bidang BE? Sudah? Jadi ini ada sebuah titik, kita mau mencari jarak dari A ke diagonal bidang atau garis BE. Sekarang kita perhatikan. Mari kita selesaikan bersama. Jika kita tarik keluar garis atau segitiga ini, segitiga ABE, maka akan kita dapatkan seperti ini. Ini titik A-nya, kemudian ini garis BE. Nah, ini garis yang ingin kita hitung. Berapa panjangnya? Ini dikatakan panjangnya 2 cm ya untuk masing-masing kubusnya, rusuknya. Maka ini juga 2 cm. Nah, kita misalkan titik yang ini adalah titik P. Sekarang kita untuk mencari panjang BP terlebih dahulu harus mencari panjang BE. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, panjang BE itu bisa kita dapat 2 akar 2. Dari mana? Di video pertama kita sudah ada membahas tentang panjang diagonal bidang. Panjang diagonal bidang itu A akar 2. Di sini A-nya adalah 2, maka di sini 2 akar 2. Jadi ingat kembali video kamu di video pertama. Nah, kita sudah dapat BE 2 akar 2. Sekarang kita akan menentukan panjang BP. Kalau kita perhatikan, BP ini adalah setengah dari panjang BE, maka BP sama dengan 1/2 kali BE. Sama dengan 1/2 kali 2 akar 2. Nah, karena ini perkalian, 2-nya bisa habis kan? Ini 2 habis, ini 2 habis. Maka tinggal akar 2. Sekarang kita mencari panjang AP. Maka AP kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BP kuadrat. Kenapa dikurang? Perhatikan, ini kan dia siku-sikunya ada di sini. Kemudian ini kita bagi 2. Nah, saat dia kita bagi 2, maka ini akan menjadi segitiga sama kaki. Ya, maka ini dengan ini panjangnya adalah sama. Maka yang ini adalah garis miringnya kan, maka AB kuadrat dikurang BP kuadrat. Sudah? Maka kita masukkan nilai AB-nya. AB kuadrat 2 akar 2, BP-nya akar AB-nya 2, BP-nya akar 2. 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2, 2. 4 dikurang 2, maka dapatlah 2. Maka di sini kita peroleh hasil akhirnya akar 2. Sebenarnya tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa ini adalah segitiga sama kaki. Berarti kalau dia segitiga sama kaki, panjangnya harusnya sama ya. Nah, kalau udah dibilang sama kaki, maka panjangnya sama, makanya harusnya kamu bisa langsung menebak panjang AP itu adalah akar 2.
Dan sini terbukti karena dia sama kaki, panjang AP dan juga panjang BP sama-sama akar 2. Kita masuk ke contoh berikutnya. Diketahui kubus KLMNOPQR dengan rusuk 12 cm jika titik T di tengah ruas garis PR. Tentukan jarak dari titik O ke garis KT. Oke, kita selesaikan bersama. Ini ada sebuah kubus OPQR. Ini KLMN. Sudah? Nah, pertama yang kita cari adalah panjang OQ. OQ. Kenapa OQ? Karena kita ingin mencari panjang garis nanti OT. Untuk mengetahui OT terlebih dahulu harus mencari OQ. OQ itu adalah garis diagonal bidang, ya kan? Nah, jika dia diagonal bidang, maka berdasarkan videomu yang pertama, ini adalah 12 akar 2. Kenapa 12? Karena A-nya 12, akar 2-nya tetap akar 2. Maka OQ sama dengan 12 akar 2. Sekarang kita cari OT-nya. OT adalah setengah dari OQ. Maka 1/2 kali OQ sama dengan 1/2 kali 12 akar 2. 2 dengan 12 sama-sama kita bagi 2. Maka tinggal ini 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. 6 akar 2 dikali 1, 6 akar 2. Sekarang kita tentukan panjang KT. Ini dia panjang KT. Untuk menentukan panjang KT, maka KT kuadrat sama dengan KO kuadrat tambah OT kuadrat. KT ini nih. KO yang mana? Ini KO. KO. OT. Ya kan? Kita gunakan rumus Pitagoras lagi. Nah, KT sama dengan akar KO kuadrat tambah OT kuadrat. Kita masukkan nilai KO dan OT-nya. KO-nya 12. Ini kan dia kubus nih. Tadi dikatakan panjang rusuknya 12, maka di sini 12. Sedangkan OT-nya tadi 6 akar 2. 12 kali 12, 144. 6 akar 2 kali 6 akar 2. 6 kali 6, 36. Akar 2 kali akar 2, 2. 36 kali 2, 72. Maka dapatlah di sini akar 144 ditambah 72 sama dengan akar 216. Nah, akar 216 itu sama dengan akar 36 kali 6. Akar 36, 6, akar 6 tetap kita buat akar 6. Sekarang kita tentukan panjang AO. Ini yang ingin kita cari ya. Nah, untuk menghitung panjang AO, kita gunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga apa? Alas 1/2 kali alas kali tinggi. Atau ada yang sering membuat alas kali tinggi per 2, sama saja. Nah, kita lihat. 1/2 kali KT kali AO. 1/2 KT ini alasnya. Ini KT, ini alasnya ya. AO-nya adalah tinggi. Nah, ini AO yang mau kita lihat. Sama dengan 1/2 sudah kali OT. Ini OT kita, alasnya OT, tingginya adalah KO ya. Saat dia alasnya OT maka tingginya KO. Tapi saat alasnya KT maka tingginya adalah AO. Sudah? Sekarang kita masukkan nilainya masing-masing. 1/2 kali KT tadi kita dapat 6 akar 6, AO belum kita tahu berapa nilainya, itulah yang akan kita cari. Kemudian OT-nya tadi kita dapat 6 akar 2, KO-nya kita dapat tadi berapa KO? 12 ya rusuknya. 2 dengan 6 sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Maka di sini dapat 3 akar 6 kali AO. Kemudian yang untuk yang ini 6
dengan 12 sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. 6 kali 6, 36. Maka di sini kita dapat 36 akar 2. Sudah? Nah, sekarang kita cari AO-nya. AO sama dengan 36 akar 2 dibagi 3 akar 6. 36 dengan 3 sama-sama kita bagi 3. 36 bagi 3, 12. 3 bagi 3, 1. Maka dapatlah dia nantinya, tunggu biar jelas. Oke, ini tadi sama-sama dibagi 3 ya. 36 bagi 3, 12. 3 bagi 3 adalah 1, jadi tidak perlu kita tulis. Nah, kemudian ini kita rasionalkan akarnya. Karena kenapa? Akar tidak boleh di bawah kan? Jadi ingat lagi pembelajaranmu di kelas 10 tentang akar. Jika kita rasionalkan maka akan dapat 4 akar 3. Demikian video kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.